menyampaikan materi tentang pengendalian internal. Risiko dan pengendalian. Risiko bawaan inherent risk yang merupakan risiko business risk maupun risiko kecurangan fraud risk diidentifikasi dalam tahap identifikasi dan penilaian risiko. Manajemen menanggulangi risiko ini ke tingkat rendah yang dapat diterima acceptably low level. Risiko yang tersisa sesudah pengendalian intern dirancang dan diimplementasi disebut residual risk atau sisa risiko. Risiko sisa ini adalah tidak lain dari risiko salah saji material. Idealnya, manajemen merancang pengendalian yang cukup agar residual risk ditekan ke tingkat rendah yang dapat diterima untuk tujuan internal atau manajemen maupun untuk tujuan eksternal auditor. Kemudian pengendalian internal pervasif dan spesifik. Pervasif yaitu pengendalian yang berurusan dengan governance dan general management. Kemudian spesifik, pengendalian transaksional adalah pengendalian atau proses yang spesifik. Kemudian tujuan pengendalian internal itu ada 3, yaitu 1. Reliabilitas pelaporan keuangan, 2. Efisiensi dan efektivitas operasi, 3. Ketaatan pada hukum dan aturan. Kemudian sejarah singkat pengendalian internal. Pada tahun 1933 dan 1934, Undang-Undang SEC dibuat. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1976, kemudian Undang-Undang Praktik Korupsi Asing atau FCPA pada tahun 1977, dan Komite Organisasi Pendukung tahun 1992, dan yang terakhir ada Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Kemudian tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Tanggung jawab manajemen yaitu 1. Menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. 2. Melaporkan secara terbuka tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian. Kemudian tanggung jawab auditor yaitu mencakup dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Kemudian konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal yaitu 1. Ada kepastian yang layak, 2. Keterbatasan inherent. Kemudian exposure dan risiko. Risiko adalah potensi ancaman yang dapat membahayakan penggunaan atau nilai berbagai aktiva perusahaan. Risiko itu ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian disebut sebagai exposure. Exposure itu berarti ketidakberadaan atau kelemahan pengendalian. Kemudian model PDC itu ada 4. 1. Pengendalian preventif, 2. Pengendalian detektif, 3. Pengendalian korektif, dan 4. Pengendalian prediktif. Preventif ini itu berarti teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vita Triani. Di sini saya akan memaparkan tentang bab pengendalian internal. Untuk materi yang akan saya bawakan yaitu mulai dari model PDC. Model PDC di sini terdiri dari 4 pengendalian. Yang pertama ada pengendalian preventif, pengendalian detektif, pengendalian korektif, serta pengendalian prediktif. Untuk pengendalian preventif sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian detektif. Pengendalian detektif ini merupakan berbagai alat, teknik, dan prosedur yang didesain untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang telah lolos dari pengendalian preventif. Di sini kita dapat membandingkan antara peristiwa yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan standar, dapat dideteksi jika terjadi suatu masalah. Seperti contohnya dalam slide yang ke-11, di sini terdapat suatu rekor penjualan dengan kuantitas 10, harga per unit $10 dan total $1.000. Untuk melakukan pemrosesan transaksi dan melakukannya ke dalam akun, pengendalian detektif dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan kembali antara kuantitas dan harga per unitnya.
Selanjutnya yaitu ada pengendalian korektif. Pengendalian korektif merupakan suatu tindakan perbaikan untuk peristiwa yang telah terdeteksi terjadi suatu masalah. Pengendalian korektif dapat dilakukan dengan lebih dari satu tindakan. Semisal untuk contoh yang sebelumnya, kita melihat jika total unitnya adalah $1.000, sedangkan yang seharusnya jika dilihat dari kuantitas dan harga yang benar adalah $100. Namun belum tentu kuantitas dan harganya itu sudah benar. Maka dalam pengendalian korektif ini kita tidak tahu penyebab suatu masalah itu terjadi, tetapi kita hanya tahu bahwa terjadi suatu masalah. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengendalian prediktif. Jadi pengendalian prediktif itu adalah untuk memprediksi suatu peristiwa yang mengalami penyelewengan. Di sini terdapat dua contoh, ada INN dan ISC. Jika INN adalah Artificial Neural Network yang digunakan untuk menyaring transaksi-transaksi yang mencurigakan, sehingga kita dapat memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya itu ada ISI atau Internet Storm Center. ISI ini memiliki kemampuan untuk melihat anomali atau aktivitas-aktivitas yang tidak biasa. Untuk ISI ini biasanya terjadi untuk menghadapi masalah-masalah pada internet, seperti hacker, cracker, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada COSO atau komponen-komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, serta aktivitas pengendalian. Yang pertama yaitu ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sebagai dasar untuk komponen-komponen yang lainnya atau dapat dikatakan sebagai payung, sebagai pelindung untuk komponen-komponen yang ada di bawahnya. Lingkungan pengendalian lebih mengarah kepada kesadaran pihak manajemen dan karyawan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Lingkungan pengendalian bisa berupa dengan integritas dan etika pihak manajemen, struktur perusahaan, keterlibatan dewan komisaris dan komite audit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk komponen yang kedua yaitu ada penilaian risiko. Penilaian risiko adalah digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Biasanya risiko-risiko ini timbul dari perubahan dalam lingkungan operasional perusahaan, personil baru yang memiliki pemahaman yang berbeda, sistem informasi yang baru, pertumbuhan yang signifikan dan cepat yang mengalahkan pengendali internal yang ada, serta implementasi teknologi baru dan risiko-risiko lainnya. Selanjutnya, yang ketiga ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasi, serta mencatat berbagai transaksi perusahaan untuk menghitung aktiva serta kewajiban suatu perusahaan. Dengan begitu, pihak manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perusahaan tersebut. Sistem informasi akuntansi yang efektif dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid, menyediakan informasi secara tepat waktu, mengukur nilai keuangan secara akurat, serta mencatat berbagai transaksi dalam periode waktu yang terjadi secara akurat. Selanjutnya yaitu ada pengawasan atau monitoring. Jadi pengawasan atau monitoring ini merupakan proses di mana kualitas desain dan operasi pengendalian internal dapat dinilai. Biasanya dalam perusahaan terdapat auditor internal yang memonitoring aktivitas perusahaan tersebut. Mereka melakukan pengumpulan bukti yang cukup untuk melakukan pengujian terhadap pengendalian suatu perusahaan, sehingga mereka dapat menemukan kelebihan maupun kekuatan dari perusahaan tersebut yang dapat dilaporkan kepada pihak manajemen. Dengan begitu, auditor internal dapat memberikan rekomendasi khusus untuk melakukan perbaikan dalam pengendalian internal suatu perusahaan. Dan yang komponen terakhir dari COSO yaitu ada aktivitas pengendalian. Untuk materi ini akan dijelaskan secara rinci oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Sobat Mina dari NIM 117
Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian. Seperti kita ketahui, aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai risiko yang telah diidentifikasi oleh perusahaan terkait. Nah, di sini aktivitas pengendalian terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu aktivitas pengendalian komputer dan juga fisik. Di bagian komputer terbagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan aplikasi, sedangkan di fisik terbagi menjadi 6 kategori, yaitu verifikasi independen, otorisasi transaksi, pemisahan tugas, supervisi, catatan akuntansi, dan juga pengendalian akses. Nah, yang pertama di sini akan saya paparkan mengenai pengendalian komputer. Pengendalian komputer ini terkait dengan lingkungan teknologi informasi atau TI dan juga audit TI. Nah, di sini pengendalian komputer terbagi menjadi dua hal, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum sendiri meliputi pengendalian terhadap pusat data, basis data, akses sistem, pengembangan sistem, dan juga pemeliharaan program. Sedangkan di pengendalian aplikasi ini terkait dengan integritas sistem tertentu, seperti misalnya pemrosesan pesanan penjualan, penanganan utang usaha, aplikasi penggajian, dan sebagainya. Untuk pengendalian yang kedua adalah pengendalian fisik. Nah, pengendalian ini terkait dengan sistem akuntansi tradisional yang menggunakan prosedur manual. Dalam pengendalian ini terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah otorisasi transaksi. Otorisasi transaksi sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang diproses oleh sistem informasi perusahaan tersebut adalah valid dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Otorisasi transaksi ini bisa bersifat umum ataupun khusus. Kemudian yang kedua ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini dilakukan untuk karyawan agar fungsi-fungsi yang tidak sesuai dapat diminimalisir. Pengendalian ini tergantung dari tugas yang akan dikendalikan. Namun pemisahan tugas hendaknya memenuhi beberapa tujuan berikut. Yang pertama adalah karyawan mengotorisasi transaksi terpisah dari karyawan yang memproses transaksi. Kemudian karyawan yang menyimpan aktiva terpisah dari karyawan yang bertanggung jawab untuk mencatat aktiva. Dan yang ketiga adalah perusahaan melakukan destrukturisasi, yaitu jika terjadi penipuan, maka kejadian itu hanya bisa dilakukan oleh karyawan melalui kolusi dengan individu yang lain. Kemudian di bagian yang ketiga ada supervisi. Pengendalian supervisi ini dapat digunakan untuk mengatasi pengendalian pemisahan tugas, di mana sering membutuhkan karyawan yang banyak. Maka dengan supervisi, hal tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dalam perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang terbatas, fungsi supervisi sering disebut sebagai pengendalian penyeimbang. Nah, dalam lingkungan TI sendiri, terdapat 3 alasan pengendalian supervisi harus lebih luas daripada pengendalian sistem manual. Yang pertama itu untuk menarik karyawan yang kompeten, kemudian karena juga adanya kekhawatiran dari pihak manajemen atas kepercayaannya pada personel pemrosesan dalam area yang berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga ada ketidakmampuan pihak manajemen untuk secara memadai mengamati para karyawannya dalam suatu lingkungan TI. Kemudian di poin yang berikutnya ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi sendiri terdiri atas dokumen, sumber, jurnal, dan juga buku besar. Nah, catatan-catatan tersebut menangkap aspek ekonomi transaksi dan menyediakan jejak audit peristiwa ekonomi. Nah, perusahaan sendiri harus memelihara jejak audit ini untuk 2 alasan penting. Yang pertama, karena informasi ini dibutuhkan untuk melakukan operasi harian perusahaan. Dan yang kedua, jejak audit memiliki peran penting dalam audit keuangan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengendalian akses. Nah, tujuan dari adanya pengendalian akses ini ialah untuk memastikan bahwanya personel yang sah saja yang memiliki akses ke aktiva perusahaan. Nah, akses ke aktiva ini dapat bersifat langsung dan juga tidak langsung. Akses langsung ini lebih menekankan pada pengamanan fisik seperti kunci, lemari besi, pagar, sistem alarm elektronik, dan juga sistem inframerah. Sedangkan akses tidak langsung ini dapat dicapai dengan mendapatkan akses ke berbagai catatan dan dokumen yang mengendalikan penggunaannya, kepemilikannya, dan juga disposisinya. Nah, dalam lingkungan TI, catatan akuntansi ini sering terkonsentrasi dalam pusat pemrosesan data pada perangkat penyimpanan data yang sangat besar. Konsolidasi data mengekspos perusahaan ke 2 bentuk ancaman, yaitu penipuan dan juga bencana. Penipuan ini kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian tepat dan juga dia yang memiliki akses tidak terbatas ke catatan akuntansi perusahaan. Nah, dengan semua catatan yang berada di satu tempat dan akses yang dimiliki untuk menjangkau catatan tersebut, pelaku penipuan ini tidak akan bergantung pada akses ke beberapa tempat, sehingga dapat mencapai tujuannya tanpa terdeteksi. Yang kedua adalah bencana. Bencana di sini didefinisikan sebagai kejadian alam ataupun non-alam yang dapat menghancurkan catatan akuntansi sebuah perusahaan, seperti misalnya ada gempa bumi, banjir, badai, teror, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada verifikasi independen.
Prosedur verifikasi sendiri ialah pemeriksaan independen terhadap sistem akuntansi untuk mendeteksi kesalahan penyajian. Nah, verifikasi ini berbeda dengan supervisi. Verifikasi dilakukan setelah kejadian oleh seorang yang tidak terlibat langsung dalam transaksi atau pekerjaan terkait. Sedangkan supervisi dilakukan ketika aktivitas dilaksanakan oleh seorang supervisor dengan tanggung jawab langsung atas pekerjaan terkait. Kemudian yang selanjutnya ada peran penting pengendalian internal. Nah, di sini komponen pengendalian internal terbagi menjadi 5 kategori, yaitu ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, dan juga aktivitas pengendalian. Nah, pengendalian internal ini memberikan auditor informasi penting mengenai berbagai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan juga terjadinya penipuan. Nah, oleh karena itu, para auditor diharuskan untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang pengendalian internal untuk merencanakan audit mereka. Nah, auditor juga harus memahami bagaimana cara pembelian dilakukan, diproses, dan juga dicatat. Struktur pengendalian internal ini memberikan berbagai informasi dan membimbing auditor dalam perencanaan uji tertentu untuk menentukan kecenderungan dan keluasan kesalahan penyajian dalam laporan keuangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadia Husna. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Yudit. Yang pertama, silakan dibuka di slide 31 tentang topik dengan potensi resiko terbesar. Jadi di sini terdapat 6 topik dengan potensi resiko terbesar. Yang pertama adalah operasional, kedua sistem manajemen data, ketiga pengembangan sistem baru, keempat pemeliharaan sistem, kelima perdagangan elektronik, dan yang keenam adalah aplikasi komputer. Dari keenam topik ini itu dalam pengendalian dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang pertama, pengendalian umum. Pengendalian ini itu diberlakukan untuk berbagai jenis resiko yang secara sistematis mengancam integritas semua aplikasi yang diproses dalam lingkungan teknologi informasi. Pengendalian umum dari 6 topik tersebut yang termasuk dalam pengendalian umum adalah operasional, sistem manajemen data, pengembangan sistem baru, pemeliharaan sistem, dan perdagangan elektronik. Sementara untuk aplikasi komputer dilakukan dengan pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi sendiri itu berfokus pada berbagai risiko yang berhubungan dengan sistem tertentu, misalkan seperti sistem penggajian, piutang usaha, dan pembelian. Selanjutnya bisa dibuka di slide 33. Tadi sudah dijelaskan mengenai kontrol umum dan kontrol aplikasi. Dan di slide ini akan dijelaskan tentang kontrol aplikasi, di mana kontrol aplikasi itu dirancang untuk mengurangi risiko teknologi informasi. Kontrol ini itu bisa dilakukan baik secara otomatis maupun dilakukan secara manual. Kontrol aplikasi itu diantaranya ada 3 kontrol. Yang pertama input kontrol, yang kedua proses kontrol, dan yang ketiga output kontrol. Yang pertama input kontrol. Input kontrol itu berbagai macam yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Namun tidak semua input kontrol itu masih relevan jika dilakukan dengan teknologi informasi. Adapun input kontrol yang masih relevan yaitu diantaranya otorisasi manajemen, persiapan yang memadai dari dokumen sumber input, dan pegawai yang kompeten. Yang pertama, otorisasi manajemen. Jadi di dalam sebuah dalam melakukan input kontrol, otorisasi manajemen yang dimaksud di sini adalah tidak semua orang itu dapat mengakses ke dalam sistem dari perusahaan. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan akses terhadap mengubah pembelian, mengubah penjualan, ataupun mengubah piutang, seperti itu. Hanya beberapa orang yang mempunyai akses ke dalam sistem tersebut. Yang kedua yaitu persiapan yang memadai dari dokumen sumber yang input. Jadi dalam melakukan input harus dipersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen sumber input secara lengkap agar nanti output yang diharapkan itu sesuai dengan dan keluar sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pegawai yang kompeten. Kenapa di sini pegawai kompeten yang itu penting? Karena pegawai kompeten itu penting karena agar dia itu mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana sistem tersebut berjalan dalam memproses sebuah transaksi. Kontrol input ini itu bisa dilakukan secara spesifik. Kontrol input itu contohnya misal yang lebih spesifik terkait kontrol input yaitu kontrol input mengenai layar input, kontrol input berbasis online dan aplikasi e-commerce, di mana si pembeli itu dapat menginput pesanan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu periksa digit. Yang keempat cek validitas, edit check, dan
limit test, ataupun daftar menu pull down yang tersedia. Itu merupakan contoh-contoh kontrol input yang spesifik untuk teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kontrol proses. Di kontrol proses ini, yang tipe kontrol proses yang bisa dilakukan yaitu uji validasi, yaitu memastikan tipe tertentu jika transaksi sesuai untuk diproses. Jadi contohnya di sini itu kayak misal persediaan. Di dalam persediaan sebuah sistem itu terdaftar persediaan 45 buku misal. Sedangkan seorang penginput itu menginput penjualan dengan 50 buku. Maka otomatis uji validasi ini akan menolak karena tidak sesuai dengan persediaan yang ada di dalam sistem tersebut. Selanjutnya yaitu subsequent test atau tes urutan, menentukan bahwa data yang dikirimkan untuk diproses berada dalam urutan yang benar. Jadi saat data diproses itu sudah diurutkan per departemen sesuai dengan departemennya untuk selanjutnya diproses. Selanjutnya yaitu tes akurasi aritmatika. Tes akurasi aritmatika itu mengecek akurasi data yang diproses. Jadi di sini itu mengecek kayak kebenaran dari data-data yang diproses, apakah yang dimasukkan tadi perkaliannya benar dan sebagainya. Yang keempat adalah data reasonable test, yaitu data uji masuk akal, yaitu menentukan apakah data melebihi jumlah yang ditentukan sebelumnya. Jadi misal kita menentukan bahwa dalam 1 minggu itu terdapat jam kerja sebesar 25 jam, akan tetapi ada sebuah input yang memasukkan bahwa 30 jam kerja karyawan, berarti itu kan melebihi masuk akal ya, melebihi masuk akal karena maksimal 20 kok inputnya 30. Maka di sini reasonable test tidak lolos. Dalam yang selanjutnya yaitu tes kelengkapan, yang menentukan bahwa setiap badang dalam catatan telah selesai. Tes kelengkapan ini itu mengetes apakah data-data yang diinput tadi itu sudah lengkap mengenai misalkan alamat, nomor pelanggan, jumlah nominal, terus termin dan sebagainya, itu apakah sudah benar-benar lengkap ataupun tidak. Selanjutnya yaitu kontrol output. Kontrol output ini fokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan selesai. Kalau misal tadi bersifat detektif, preventif, ini kontrol output itu mendeteksi kesalahan output, termasuk yang pertama rekonsiliasi komputer menghasilkan output ke kontrol manual. Jadi rekonsiliasi yang dilakukan di komputer itu menghasilkan output yang sama dengan yang dilakukan pada kontrol manual. Yang kedua yaitu membandingkan jumlah unit yang diproses dengan jumlah unit yang dimasukkan untuk diproses. Jadi jumlah unit yang diproses itu harus sama dengan jumlah unit yang dimasukkan untuk diproses. Jadi intinya dalam garis besar itu kontrol output, kontrol input, kontrol proses dan kontrol output itu misal dalam sistem pengendalian itu kan ada 3. Yang pertama kontrol input, misal dia tidak lolos di dalam ketika masuk dia memasuki kontrol input tapi dia tidak lolos di dalam kontrol input, maka kontrol proses dan kontrol outputnya itu benar. Tapi kalau di kontrol input dia lolos, maka di kontrol input dia lolos, maka dia masuk ke kontrol proses, maka kontrol outputnya tetap terdeteksi di kontrol proses, maka kontrol outputnya tetap benar. Tapi ketika dia lolos dari pencegahan di kontrol input, lolos di kontrol proses, maka kontrol output dia terdeteksi, maka di sini kontrol output berperan untuk memperbaiki seperti itu. Kalau misal semakin terdeteksi semakin awal, maka data yang dihasilkan di output ini semakin berkualitas seperti itu. Langkah dalam mengevaluasi rancangan dan implementasi pengendalian. Yang pertama itu seorang auditor dalam melakukan
Evaluasi rancangan dan implementasi pengendalian internal dari sebuah perusahaan. Ini terkait langkah pertama adalah resiko apa yang harus dimitigasi. Jadi yang pertama, seorang auditor itu harus mengidentifikasi resiko bawaan mengenai salah satu material, dapat berupa kecurangan maupun resiko bisnis. Resiko ini bersifat pervasif, dan apakah resiko ini itu bersifat pervasif yang mempengaruhi semua asersi, atau resiko ini hanya bersifat tertentu saja yang hanya mempengaruhi beberapa asersi dalam laporan keuangan. Setelah mengetahui hal tersebut, langkah kedua adalah apakah pengendalian yang dirancang manajemen itu memitigasi resiko itu. Jadi ketika resiko sudah diidentifikasikan, perusahaan merancang pengendalian. Apakah pengendalian tersebut itu mampu memitigasi resiko yang sudah diidentifikasi di langkah pertama tadi. Langkah kedua ini yang dapat dilakukan adalah, yang pertama adalah melakukan wawancara dengan personalia entitas untuk mengidentifikasi pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah melakukan wawancara, hasilnya itu direview. Apakah benar pengendalian itu memang memitigasi resiko ataukah tidak. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan hasil dari wawancara direview tadi kepada pihak manajemen dan TCWG atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan. Selanjutnya, setelah langkah 1 dan langkah 2 terlewati, maka langkah ketiga yaitu apakah pengendalian yang memitigasi risiko itu berfungsi. Untuk mengetahui apakah ini berfungsi atau tidak, itu tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan wawancara. Jadi seorang auditor itu harus melakukan inspeksi atas pengendalian dari perusahaan tersebut, apakah memang benar-benar berfungsi atau tidak. Yang keempat adalah apakah operasi pengendalian yang relevan sudah didokumentasikan. Di langkah terakhir ini itu pendokumentasian berupa naskah naratif yang sederhana ini dapat dibuat oleh manajemen ataupun auditor. Didokumentasikan ke dalam naskah sederhana, dan yang perlu diperhatikan itu tidak perlu mencantumkan secara rinci proses-proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua itu tidak perlu mencantumkan hal-hal yang tidak relevan untuk diaudit, pengendalian yang tidak relevan untuk diaudit, misalkan pengendalian dalam operasional di sistem produksi. Itu ada pengendalian internalnya namun tidak relevan untuk diaudit. Referensi ini diperoleh dari buku Tuana Kota Audit Kontemporer. Selanjutnya adalah kasus mengenai lemahnya pengendalian internal dalam suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut mendapatkan resiko yang tinggi atas aset yang dimilikinya. Di sini contoh ini dapat dilihat di slide 38. Jadi di dalam contoh ini berjudul pialang bandel yang menghindari pengendalian menyebabkan kerugian sebesar 7 miliar. Kerugian perdagangan yang diderita oleh salah satu bank di Prancis yang bernama Societe Generale, yang tentunya sangat mengejutkan. Karena kenapa? Kerugian ini itu diakibatkan oleh seorang karyawan juniornya yang bernama Jerome Kerviel. Jadi Jerome Kerviel ini dia itu seorang karyawan yang bertugas sebagai pialang yang kira-kira mendapatkan gaji sebesar $70,000. Itu mempertaruhkan aset dari bank tersebut lebih besar, sangat besar sekali, dalam taruhan yang berisiko tinggi yang melibatkan perdagangan ilegal yang berkaitan dengan dana-dana indeks saham Eropa. Jadi Kerviel ini itu sebenarnya tugasnya itu melakukan perdagangan dan menentukan apakah pasar saham Eropa itu akan naik atau turun. Namun setelah beberapa bulan dia bekerja di situ, tergabung dalam perdagangan tersebut, ia itu mulai melakukan taruhannya lebih berani dan ke dalam satu arah ketimbang melindungi dari nilai perdagangan tersebut. Dia itu lebih berani untuk mempertaruhkan aset lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya masih
mempertimbangkan melindungi nilai perdagangannya. Tapi setelah semakin lama dia bekerja di situ, dia mulai berani menaikkan resiko perdagangan tersebut. Salah satu kenapa dia kok semakin berani, karena dia itu pernah melakukan sebuah taruhan, dan taruhan tersebut membuahkan hasil yang jumlahnya cukup fantastis, yaitu sebesar 500 euro. Pertaruhan itu terjadi ketika ada serangan pada sistem transportasi London yang mengakibatkan pasar Eropa itu menurun tajam, sehingga si Jerome Carville ini mendapatkan keuntungan sebesar 500.000 euro. Keberhasilan ini menyebabkan dia itu kayak semakin berani menaruh aset yang lebih banyak. Sebenarnya Societe Generale ini itu sudah menerapkan sistem pengendalian internal melalui sistem komputer yang dapat menangkal resiko yang besar tersebut. Unit ekuitas derivatif bank itu belum pernah mengalami kejadian ini selama 15 tahun. Baru kali ini ketika karyawannya Carville ini memang agak sedikit bandel. Karena apa? Dia itu menyembunyikan perdagangan ini untuk menghindari deteksi. Caranya itu dia melakukan perdagangan fiktif atau menciptakan ilusi bahwa seolah-olah perdagangan itu tidak beresiko dengan cara melakukan perdagangan atas nama kantor broker Jerman yang memicu alarm kantor broker Jerman. Jadi seolah perdagangan yang dilakukan itu aman-aman saja. Ya, lambat laun akhirnya alarm dari sistem Societe Generale ini mulai mendeteksi bahwa ada ketidakberesan atas perdagangan yang dilakukan oleh Jerome Carville tadi. Setelah diperiksa secara ekstensif, ternyata taruhan yang dilakukan Jerome Carville ini sebesar 50 miliar euro, yang tentunya ini berisiko tinggi bagi bank tersebut. Pada saat taruhannya dibatalkan tersebut, itu bank telah menderita kerugian sebesar 4,9 miliar euro atau setara dengan 7,4 miliar US dollar, yang tentu saja ini hampir menghancurkan bank yang usianya sudah 145 tahun karena keberanian seorang pialang junior di dalam bank tersebut. Pada pengadilan Carville tersebut yang dilakukan sekitar bulan Juni 2010, salah satu mantan eksekutif dari bank tersebut mengakui bahwa sebenarnya banknya melakukan kesalahan dalam menciptakan lingkungan pengendalian internal, di mana bank tersebut itu terlalu menaruh kepercayaan terhadap karyawannya, dan kalau misal tidak dicari tahu, maka si bank tersebut tidak akan menemukan apa-apa, seolah semua akan baik-baik saja. Jadi yang bisa disimpulkan dari sebuah kasus ini adalah lemahnya pengendalian internal dari Bank Societe Generale yang mampu menjerumuskan bank ini terhadap resiko yang sangat tinggi. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.